Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Nabila di Learning Journal yang ke-14. Gak kerasa kita udah ada di penghujung semester, dan ini adalah learning journal terakhir. Oke, langsung aja teman-teman. Di pertemuan ke-14 kemarin, siapa aja teman kita yang tampil maju untuk public speaking? Yang pertama itu ada Nabila Fauzia. Dia tampil public speaking itu storytelling, menceritakan tentang kisah dirinya terkait perjuangan dia semasa kuliah ya, dari awal pendaftaran sampai sekarang di semester 4. Jadi Nabila Fauzia ini daftar kuliahnya itu sebenarnya nggak direstui ya sama orang tuanya, jadi nggak diizinin sama orang tuanya karena memang kondisi ekonominya yang kurang. Jadi orang tuanya juga nggak mengizinin Nabila Fauzia ini untuk kuliah. Namun Nabila Fauzia ini tetap bersikeras untuk daftar kuliah nih teman-teman. Nah, akhirnya Nabila Fauzia ini keterima di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, selain itu Nabila Fauzia juga daftar yang namanya beasiswa KIP kuliah ya teman-teman. Dan alhamdulillah beliau juga keterima nih menjadi mahasiswa KIP kuliah. Nah, dengan beasiswa KIP kuliah ini mempermudah Nabila Fauzia untuk melanjutkan niat untuk kuliahnya walaupun tidak direstui oleh orang tuanya, tapi dengan niat yang tulus ya dari Nabila Fauzia ini untuk kuliah, melanjutkan pendidikannya di dunia kampus. Jadi Allah mungkin mempermudah jalannya Nabila Fauzia dengan mungkin mendapatkan beasiswa KIP ini yang akan mempermudah untuk dari segi ekonominya ya teman-teman, karena beasiswa KIP kuliah ini udah nggak bayar SPP sama sekali, dan dari beasiswa KIP juga mendapatkan uang saku ya untuk kebutuhan mungkin semasa kuliah kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada Fatan Fajril Haikal. Nah, Fatan Fajril Haikal itu public speakingnya sebagai penceramah tentang ilmu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Anissa Fitria. Dia ini kayak storytelling juga, menceritakan tentang kisah hidupnya juga dengan tema Allah Perencana Terbaik. Nah, dari judulnya ini Anissa Fitria cerita bahwasanya dulu pas lulus SMP ya, Anissa Fitria ini pernah ingin mendaftar atau ingin keterima nih di SMA impiannya. Nah, namun mungkin Allah tidak menakdirkan untuk si Anissa Fitria ini keterima dan bersekolah di SMA impian dia. Nah, Allah ini menempatkan Anissa Fitria di SMA yang lain. Mungkin SMA inilah yang terbaik untuk Anissa Fitria kayak gitu. Karena kan Allah ini perencana yang terbaik ya teman-teman. Apapun yang kita rencanain, sedetail apapun rencana kita udah rencanain plan A, plan B dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Allah nggak menakdirkan kita di situ, ya artinya rencana kita tuh nggak baik gitu buat kita. Makanya Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita gitu, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, Allah tuh nggak mungkin salah pilihan gitu. Pasti Allah ini tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang nggak terbaik buat kita. Jadi jangan bersedih ya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan kita selalu bersyukur sama Allah, maka Allah akan memberikan kita nikmat yang tak terbayangkan oleh kita ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu. Setelah ketiga teman kita ini selesai ya menampilkan skill public speakingnya, selanjutnya tentunya ada sesi diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok terakhir atau kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini menjelaskan atau mempresentasikan PPT-nya yang dengan tema ice breaking ya. Jadi si kelompok 5 ini memberikan kepada kita macam-macam ice breaking yang bisa kita berikan kepada para audiens kita ketika kita sedang
menjadi MC atau kita sedang menjadi guru gitu ya. Jadi di selingan materi yang kita berikan gitu, supaya bisa bikin penonton itu happy, seru gitu ya, ngikutin acaranya gitu. Kita harus diselingi dengan namanya ice breaking gitu, atau kuis atau games-games gitu ya teman-teman. Nah, setelah presentasi kelompok 5 ini selesai, selanjutnya Pak Adi menginformasikan kepada kita semua terkait bagaimana teknis ujian akhir semester pada mata kuliah public speaking. Nah, jadi Pak Adi ini bilang kita tuh UASnya kayak seperti UTS sebenarnya. Kan kalau UTS itu bikin video kita lagi public speaking gitu ya, terus didengerin sama audiens, minimal audiensnya itu 3 orang. Nah, dalam waktu minimal 30 menit kalau UTS. Nah, kalau UAS itu bedanya, kita itu minimal durasi videonya itu 40 menit teman-teman, ditambah 10 menit gitu durasinya. Nah, teknisnya tetap kayak UTS gitu ya. Cuman Pak Adi sekarang menambahkan untuk teknis videonya itu diwajibin pakai teknik sinematik ya teman-teman. Karena kan kita sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, kita harus bisa jago ngedit juga. Terus juga kita bukan cuman public speakingnya aja gitu ya yang harus bagus, tapi kita juga harus punya skill editing gitu ya teman-teman. Makanya Pak Adi pengen di video public speaking kita tuh dipakein teknik sinematik gitu supaya keren. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di learning journal yang terakhir ini. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa di learning. Udah enggak ya, udah selesai. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.